Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, namaku Hana. Umurku 11 tahun dan aku tinggal di desa yang bernama Desa Sejuk Rindang. Unik kan namanya? Pasti saat ini kalian penasaran, kenapa nama desaku Sejuk Rindang? Oke. Karena kita sekarang teman, aku akan menceritakannya. Perhatikan baik-baik ya. Dahulu, desaku merupakan desa yang sangat sejuk. Dikelilingi bukit hijau, sungai besar yang jernih, banyak tumbuhan dan hewan, baik hewan buas hingga hewan jinak ada di desaku. Namun, suatu hari sesuatu terjadi. Pelan tapi pasti, tumbuhan di desaku mulai layu. Rumput dan daun berubah warna kecoklatan. Hewan-hewan pun mulai menghilang satu persatu. Sumber air pun mengering dan tanahnya retak. Kata ibuku, waktu itu sangat menyedihkan. Ya teman-teman, itu merupakan perubahan lingkungan dari rindang menjadi gersang. Omong-omong, tahukah kalian bagaimana itu bisa terjadi? Waktu itu, aku juga menanyakannya pada ibuku teman-teman. Bagaimana mungkin desa yang rindang bisa berubah menjadi desa yang gersang? Dan beginilah jawabannya. Jadi, ternyata nih teman-teman, itu semua bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor yang pertama merupakan faktor alam yang berkaitan dengan bencana alam teman-teman, seperti banjir, gempa bumi, ataupun gunung meletus. Mengerikan bukan? Sedangkan faktor yang kedua dari manusia, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan secara liar, serta pembangunan jalan menggunakan beton dan aspal tanpa memberikan celah untuk daerah resapan air. Tanpa disadari, kita bisa menjadi salah satu penyebabnya juga ya teman-teman. Desaku sendiri mengalami perubahan lingkungan itu karena adanya suatu proyek yang membuat penebangan hutan secara massal dilakukan teman-teman. Dampaknya, air hujan tidak dapat terserap maksimal karena struktur tanahnya rusak, sehingga menimbulkan kekurangan sumber air tanah. Oh iya, tahukah kalian dari mana asalnya sumber air tanah itu? Jawabannya, aku tahu. Jadi, sumber air tanah berasal dari suatu siklus teman-teman. Namanya siklus air tanah. Berawal dari air bergerak meninggalkan tanah ke udara karena mengalami penguapan. Kemudian tersimpan di awan dan mengalami proses pengembunan. Setelah mengalami pengendapan di awan, air akan turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Kalian pasti tahu kan air hujan? Nah, air yang turun akan mengalir ke sungai, laut, membentuk danau, kemudian diserap tumbuhan melalui akarnya dan masuk ke tanah melalui celah atau pori-porinya dan menjadi cadangan atau sumber air tanah. Jadi, sekarang tahu kan kalian dari mana asalnya sumber air tanah? Ayo teman-teman, kita coba urutkan peristiwanya ya. Peristiwa pertama,
Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan. Dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa 2, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Peristiwa 3, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke dalam tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air tanah. Nah, kembali ke ceritaku ya. Karena sudah tahu nih alasan terjadinya perubahan lingkungan di desaku, penduduk desa kemudian banyak melakukan reboisasi serta tidak membuang sampah sembarangan lagi, teman-teman. Pesanku, ayo kita lebih peduli di lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi ya kan? Lingkungan akan mencintaimu ketika kamu mencintai lingkunganmu. Bagaimana caranya? Rawat dan pelihara alam sekitarmu. Setuju kan teman-temanku? Sayang sekali ceritaku selesai di sini teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan hal baik dalam ceritaku ya. Sampai jumpa lain waktu dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria.